saudaraku, para tokoh-tokoh agama, baik muslim maupun non-muslim, terutama tokoh-tokoh habaib, kiai, ulama, ustadz, yang kemarin sempat kepanasan telinganya, itu menunjukkan hati nurani kalian sebenarnya. Berbicara tentang sesajen itu musyrik, maka artinya di dalam agama kami kegiatan apapun itu yang di luar agama Islam. Tapi kenapa kamu membangunkan? Ya Pak, silakan tentukan Anda. Nomor saya selalu ada di YouTube saya. Saya siap untuk mendatangi Anda. Terserah Anda tempat di mana, jam berapa, terserah Anda. Tapi ingat Bang Iqbal, ada matre, ya. Ada matre, saya siap menerima tangan Anda. Anda itu salah. Hai kalian semuanya yang sudah berani menantang Mbah Gimbal sang putra alam. Ini saya, Gus Sofyan, hadir kembali untuk kalian semuanya yang sudah berani menantang Mbah Gimbal sang putra alam. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tonton video ini sampai selesai supaya kalian semua tahu apa tantangan saya buat kalian semuanya. Gus Intip, inspirasi kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sahabatku semuanya yang masih setia nonton di channel Gus Intip Inspirasi Kreatif, jumpa kembali dengan saya, Gus Sofyan. Pada kali ini kedatangan Gus Sofyan kembali untuk kalian semuanya beda dengan biasanya. Kali ini Gus Sofyan mau menantang kalian semua yang sudah menantang Mbah Gimbal sang putra alam. Apa tantangan Gus Sofyan buat kalian? Sebelumnya kita simak video yang satu ini. Saudaraku, para tokoh-tokoh agama, baik muslim maupun non-muslim, terutama tokoh-tokoh habaib, kiai, ulama, ustadz, yang kemarin sempat kepanasan telinganya, itu menunjukkan hati nurani kalian sebenarnya. Siapa kalian? Ustadz macam apa kalian? Itu bagian dari ujian iman kita. Ketika kalian menghadapi orang-orang seperti itu, apakah kalian meniru Kanjeng Nabi yang melakukan welas asih dan memaafkan orang lain? Bayangkan seorang kiai mendengar itu ikut-ikutan marah. Apakah pantas? Masing-masing aja. Kalau berpikir jernih dan cerdik, pasti akan mengundang dengan bijak, duduk dengan manis, ngopi bareng seperti ini. Itu akan menemukan jawaban dari makna itu. Tapi ketika habib dan kiai dan atau ikut berteriak keluar, itulah rendahnya iman mereka. Tidak belajar dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mau sholat diludahi. Bayangkan. Bayangkan lu ya, seorang Kanjeng Nabi memberi contoh ketika disakiti, mau sholat diludahi, sehingga pada waktu beliau gak diludahi lagi malah menanyakan, loh yang meludahi saya mana? Sakit, oke lah nanti kita setelah sholat kita jenguk. Itu baru contoh yang luar biasa. Sahabatku, kalian sudah paham kan dengan apa yang saya maksudkan? Kalian tentunya semua sudah tahu, Mbah Gimbal sudah menyatakan permohonan maafnya pada kalian semuanya. Sebagai umat manusia yang berjiwa sosial, sebagai umat manusia yang beragama, sebagai manusia yang berakhlak mulia, seharusnya paham dan mengerti. Saya sendiri seorang muslim, dalam ajaran agama saya, saling memaafkan itu sangat penting sekali. Karena apa? Saling memaafkan itu indah. Saling memaafkan itu akan tercapai tujuan kita, yaitu perdamaian. Ingat sahabatku, apa alasan Mbah Gimbal membuat konten seperti itu? Mungkin dalam pemikiran kalian semuanya ada yang berpikir salah, mungkin juga ada yang berpikir benar. Ketahuilah sahabatku semuanya, bahwa Mbah Gimbal membuat konten seperti itu tentunya punya maksud dan tujuan. Apa
apa maksud dan tujuan daripada Mbah Gimbal membuat konten seperti itu. Yang pertama, Mbah Gimbal menantang para kiai, para habaib, para gus, dan para ustadz untuk menerangkan masalah kesirikan itu sendiri menurut versi agama kalian. Maksud agama kalian apa? Menurut versi agama Islam tentunya. Dan ini yang penting sebenarnya. Coba Mbah Gimbal jujur saja nggak mau fair. Karena Mbah Gimbal punya trik, yaitu untuk seri-seri berikutnya, supaya kalian semua paham benar apa yang dimaksud Mbah Gimbal. Kalau dari awal Mbah Gimbal mungkin menyampaikan hal ini, tentu kalian tidak akan berpikir seperti ini. Gus Sofyan heran. Gus Sofyan menampilkan konten Gus Sofyan tentang permohonan maaf Mbah Gimbal. Tapi apa jawaban kalian? Banyak sekali kalian yang mencemooh, mengecek Mbah Gimbal dengan seperti itu. Kalian semua tidak tahu siapa Mbah Gimbal sebenarnya. Mungkin kalian baru mengenal Mbah Gimbal kali ini saja, tayang di media sosial dengan kontennya sebagai dukun. Dan Mbah Gimbal dalam kontennya ngomong sebagai dukun, jelas. Dukun untuk apa sih menurut versi Mbah Gimbal? Dukun menurut versi Mbah Gimbal adalah duduk dengan tekun sama rukun. Ini loh yang sebenarnya harus kalian pahami di sini. Kadang saya juga pengen ketawa, pengen menangis, pengen marah juga. Tapi Gus Sofyan cukup punya naluri itu kalian semuanya. Aneh tapi nyata. Tapi ya nggak apa-apa. Oh, namanya netizen itu mau berkomentar apa kayak boleh-boleh saja. Tapi ketahuilah, Gus Sofyan sebenarnya sudah mengenal Mbah Gimbal dan pernah bertatap muka bersama, ngobrol, ngopi bareng. Makanya di season kemarin Gus Sofyan menantang Mbah Gimbal, Mbah, tolong Mbah Gimbal buat konten itu tidak menantang lagi, Mbah. Tapi apa? Mbah Gimbal ngajak damai, Mbah Gimbal ngopi bareng. Lah asik tuh, Mbah. Itu yang kemarin saya sampaikan. Nah, di segmen inilah yang sahabatku semuanya harus dikerti dan dipahami. Gus Sofyan tidak cuma tukang ngopi konten orang. Gus Sofyan tidak cuma ngintip konten orang, tidak. Karena di sini yang Gus Sofyan intip sebagai Gus intip adalah memang fenomena-fenomena atau memang suatu konten-konten yang menarik sekali untuk dibicarakan. Jadi buat sahabat-sahabatku semua yang jarang menonton kontennya Gus Sofyan, nanti pikirannya masih macam-macam, nggak apa-apa. Ya, ini Gus Sofyan kemarin nantang Mbah Gimbal, sekarang pro dengan Mbah Gimbal. Oh, bukan seperti itu sahabatku. Sebagai orang muslim, ajaran agama saya, ajaran Rasulullah SAW, maksud kami adalah Nabi Muhammad SAW, itu mengajarkan pada umatnya untuk saling memaafkan. Itu loh, yang penting di situ, saling memaafkan. Karena maaf itu indah, maaf itu damai, maaf itu sejuk. Itu loh. Makanya Gus Sofyan sudah memaafkan beliau Mbah Gimbal Samudra Alam. Karena apa? Mbah Gimbal sudah memohon maaf. Mungkin yang jadi pemikiran kalian semuanya, Mbah Gimbal maafnya tidak tulus, masih pilih-pilih, masih pikir-pikir. Permohonan maaf saya khusus tak tujukan buat orang-orang atau kiai-kiai yang tidak radikal. Nah, mungkin kalian bertanya, yang tidak radikal seperti apa, Mbah? Mbah Gimbal belum sempat menjawab. Tentunya kalian semua yang tidak bisa memahami atau mengerti dengan apa yang disampaikan Mbah Gimbal, itu pasti kalian tidak mengerti apa yang disampaikan Mbah Gimbal tentang radikal. Radikalisme itu sendiri sebenarnya penjabarannya luas sekali. Kalau Mbah Gimbal menerangkan itu susah dipahami, ya, karena masing-masing orang atau masing-masing kiai tidak merasa radikal karena mereka punya pedoman patokan sendiri-sendiri menurut yang mereka pelajari, ya kan? Mungkin kiai ini tidak merasa radikal, kiai ini tidak merasa radikal, tapi yang merasakan adalah yang diradikali itu, ya sahabatku. Itu yang dimaksud. Makanya Mbah Gimbal tidak menyampaikan. Ketahuilah ya sahabatku, dalam konten Mbah Gimbal menyampaikan bahwa Mbah Gimbal itu sangat sekali cinta terhadap NKRI, cinta sekali dengan namanya Persatuan dan Kesatuan Republik Indonesia.
maka beliau mengajak kepada kita semua untuk berbuat kebaikan, tidak saling membenci, tidak menciptakan permusuhan. Mungkin dari dalam benak pikiran kalian semuanya, dari kata-kata Mbah Gimbal dan tampang Mbah Gimbal yang sangar, yang menakutkan, dengan yang kita lihat matanya itu seperti mata hantu, maka pemikiran kalian Mbah Gimbal itu seorang dukun yang memang dia adalah dukun ilmu hitam atau jahat. Ini yang harus kita pahami. Kita jangan melihat wujudnya saja, sahabatku. Kita lihat kata-katanya di endingnya. Jadi jangan melihat cuma depannya. Seperti ini sekarang ini, kalau kalian menonton kontennya Gus Sofyan, kalian cuma nonton di depan saja, dipotong tidak sampai terakhir, maka cara pemikiran kalian salah. Ya kan? Di sini Gus Sofyan akan memberikan tantangan buat kalian semua yang sudah berani menantang Mbah Gimbal sang putra alam. Ya, kemarin Gus Sofyan sudah menantang Mbah Gimbal. Sekarang saya akan menantang kalian semua yang sudah berani menantang Mbah Gimbal. Gus Sofyan tidak akan menyebut siapa, yang merasa, itu saja. Tantangannya apa? Tantangan Gus Sofyan pada kali ini menantang kalian sama seperti yang disampaikan Mbah Gimbal, yaitu Mbah Gimbal cinta NKRI, Mbah Gimbal sayang dengan negara kesatuan ini, tidak mau terpecah belah, mana suku, mana ras, mana agama. Dan Mbah Gimbal juga sayang banget dengan budaya Indonesia, budaya Nusantara. Gus Sofyan juga demikian, sepaham dengan Mbah Gimbal sang putra alam. Oleh karena itu, Gus Sofyan di sini menantang kalian semua untuk saling berbuat kebaikan, saling mencintai sesama, tidak saling membenci, tidak saling bertukar, tidak saling menjelek-jelekan, tidak berpikir yang negatif. Ini tantangan Gus Sofyan. Makanya Gus Sofyan menantang, buktikan kalau kalian semuanya yang menantang Mbah Gimbal itu cinta pada NKRI, cinta pada negara ini, tidak ingin terpecah belah dengan isu-isu apapun yang berbentuk isu agama, isu sosial, isu politik dan sebagainya. Jangan ciptakan kadrun-kadrun di dunia ini yang membuat ruwet pikiran. Ini loh, paham ya? Gus Sofyan menantang di sini bukan menantang berkelahi, tapi menantang untuk berbuat kebaikan, yakni untuk menyatukan negara kita yang sudah dibangun sejak lama. Sebelum negara kita bernama Indonesia, yaitu Nusantara, sejak zaman Kerajaan Majapahit hingga ini, Gus Sofyan ingin tentram, damai, sejahtera, seperti negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, tak tunggu tantangan Gus Sofyan ini untuk pembuktian kalian semuanya. Jangan lupa ya, untuk menjawab tantangan ini silakan tulis komentar di bawah ini dengan komentar yang baik, supaya teman-teman semuanya, sahabat-sahabat semua tidak salah paham dalam menanggapi hal ini. Oke, itulah sahabatku, mungkin ada kata-kata Gus Sofyan yang kurang berkenan di hati kalian semua, yang mungkin membuat kalian itu bosan, mungkin membuat kalian jengkel ya. Jujur, Gus Sofyan manusia biasa yang penuh dengan salah, penuh dengan dosa. Oleh karena itu, Gus Sofyan kali ini sekali lagi mohon untuk dimaafkan, baik tutur kata, sikap, perilaku, maupun kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian semuanya. Kebenaran hanya milik Allah SWT. Kebenaran hanya milik Tuhan-Tuhan kalian yang bukan beragama Islam. Namun, kesalahan manusia pasti sengaja dan tidak sengaja pasti akan dilakukan. Oleh karena itu, marilah kita saling berjabat tangan, marilah kita saling memaafkan. Saling memaafkan itu indah, perdamaian itu indah, kebahagiaan tidak ada yang lain kecuali saling memaafkan. Dari Gus Sofyan cukup sekian. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Gus Intip, inspirasi kreatif.